Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kembali kita akan merenungkan sebuah refleksi kehidupan. Olahraga jalan pagi kali ini, aku pengen banget jalan di tempat yang agak jauh dari perumahan. Tiba-tiba mataku tertuju pada pemandangan pagi yang bagiku cukup menarik. Kenapa? Karena aku melihat ada seorang ibu tua yang sibuk meladeni para pekerja bangunan. Juga aku lihat ada anak-anak jalanan yang mengantri dengan wajah yang lusuh, mungkin tidak tidur semalaman. Ada juga kuli-kuli angkut yang sudah membawa peralatan cangkul lengkap dengan engkeraknya atau tempat sampah kecil yang terbuat dari rotan. Dengan wajah ceria tanpa beban, Bu Sarinem, si penjual nasi bungkus, menjajakan barang dagangannya. Kalau melihat dari mereka yang datang, sepertinya tidak akan lama pasti sudah habis diserbu. Saking asiknya memerhatikan pemandangan langka ini, tanpa sadar aku berhenti tertegun seperti tidak ingin beranjak pergi, dan malah kepo, penasaran pengen nanya sesuatu pada Mbok Sarinem. Sambil ikut mengantri, aku pun memesan satu bungkus untuk dinikmati di sana bersama mereka yang nongkrong sambil menikmati sarapan paginya. Melihat dari isi nasi bungkusnya, kelihatannya bagi para pekerja keras itu, menu dan rasa bukan masalah. Yang penting harganya terjangkau dan bisa bikin perut kenyang untuk persediaan tenaga hingga siang nanti. Dari pengalaman ini, aku kembali bersyukur bisa punya kesempatan menikmati makanan di rumah. Bukan hanya enak rasanya, tapi juga bisa milih mau makan apa hari ini. Pertanyaan yang terus menyodok pikiranku rasanya nggak bisa menerima kenyataan. Kok ada ya orang yang bisa menjajakan makanan dengan sangat-sangat murah? Terus apa dong untungnya untuk Mbok Sarinem? Pikirku. Sambil menikmati nasi bungkusku, aku pun penasaran dan menanyakannya. Dengan santai dan wajah tetap ceria, Mbok Sarinem menjawab pertanyaanku. Sampean niki aneh loh. Anda ini aneh. Orang jualan yang mestinya pengen dapat badi, pengen dapat untung, meski hanya sedikit, meski hanya kecil, meski hanya cukup untuk beli sabun dan keperluan sehari-hari lainnya. Tapi untung kan bukan hanya materi saja, tapi juga hatinya jadi tentrem dan seneng. Mergo saged nyenengke tiang sanes, karena bisa menyenangkan orang lain, katanya begitu. Mendengar ungkapan hati yang tulus dari Mbok Sarinem, tanpa terasa mataku berkaca-kaca. Kok masih ada ya orang seperti ini? Kalau bukan Tuhan yang hadir dalam hidupnya, sepertinya tidak mungkin orang bisa melakukan pekerjaan yang tulus seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, ternyata Engkau menampilkan wajah kasih-Mu melalui siapapun tanpa melihat latar belakang agama, etnis, kekayaan, atau orang yang miskin. Sosok Mbok Sarinem mengingatkanku kembali bahwa semua yang aku miliki sebenarnya bukanlah milikku sendiri, melainkan harta yang kumiliki, kepandaian yang kumiliki, keterampilan, persahabatan yang Tuhan titipkan, itu semua untuk dibagikan kepada orang lain. Memaknainya bukan apa keuntungan yang aku peroleh dengan melakukan hal itu, melainkan masih adakah hal lain yang dapat aku lakukan lagi dengan kemampuan yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Ya, mungkin saja dengan melakukan pekerjaannya, Mbok Sarinem mengalami kerugian tenaga, pikiran, bahkan mungkin juga material. Karena ada saja yang berhutang dan yang tidak tahu kapan bisa membayarnya. Tapi karena Mbok Sarinem memasrahkan hidup ini pada pemilik kehidupan, maka ia menjadi tenang, nyaman, dan damai dalam menjalani hidupnya
dan ini nampak dari wajahnya yang selalu ceria dan badan yang nampak sehat dan segar meski sudah cukup berumur. Sobatku, Mbok Sarinem dengan kesederhanaannya sudah menampilkan kasih Tuhan. Ia tidak banyak bicara, juga tidak banyak tahu tentang apa yang baik dari sebuah rumusan dogma agama. Bagi sosok sederhana ini, yang penting orang lain bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan ini melalui pekerjaannya, keterampilannya, dan ketulusannya. Ini sudah lebih dari cukup. Jika seandainya saja ada banyak orang mampu menjalani kehidupan sederhana seperti ini, maka akan ada banyak penyangga bagi tiang-tiang yang lemah dan rapuh. Hanya dibutuhkan sedikit ketulusan dan keinginan untuk berbuat baik, maka hidup ini akan menjadi lebih mudah. Sobatku, kisah Mbok Sarinem mengingatkanku pada para sahabat di belakang layar yang telah bersedia dengan hati yang tulus menyediakan waktu untuk membantu para YouTuber menaikkan kualitas dan kuantitas video mereka dengan pujian dan semangat. Meski mereka sering merasa lelah dan jengkel menerima kritikan, mereka hanya diam dan pasrah sambil terus menjalankan kebaikan bagi orang lain. Kadang aku bertanya, apa untungnya mereka? Di samping harus mencari nafkah bagi keluarganya, para sahabatku ini masih mau menyempatkan diri mengkoordinir, mengorganisir agar para sahabat YouTuber lain punya kesempatan untuk berhasil dalam kehidupan ini. Ya, kelihatannya ini hanya pekerjaan kecil, tidak seberapa dan tidak kelihatan. Tapi kalau bukan mereka yang mau melakukan dengan sukarela, siapa yang akan menonton video-video para YouTuber yang kadang hanya menampilkan hal-hal sederhana dalam kehidupan ini? Terima kasih sahabatku, kiranya Tuhanlah yang membalas apa yang telah kalian lakukan dengan hati yang tulus. Aku percaya Anda adalah orang-orang yang sukses dan pemimpi-pemimpi besar yang berimajinasi tentang masa depan yang lebih baik. Karena itulah, Anda telah berbuat sebaik mungkin dalam setiap hal dan bekerja setiap hari menuju visi jauh ke depan dan sekaligus menebarkan benih-benih kebaikan. Tuhan pasti akan memberkati hidup Anda semua. Ayo, siapa lagi yang mau mendaftar menjadi relawan dalam kehidupan ini? Tentu ini hanya sekedar penopang atau penyangga pilar-pilar kehidupan manusia, agar mereka yang lemah dan rapuh tetap dapat kokoh berdiri melanjutkan kehidupan yang memang harus dijalani ini. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru. Bagikan video ini agar menjadi saluran berkat inspirasi bagi orang yang Anda sayangi.